Makanan bergizi seimbang diperlukan bagi anak untuk tumbuh sehat secara optimal. Makanan gizi seimbang meliputi sumber tenaga atau karbohidrat, misalnya nasi, ubi, singkong, sagu, kentang, roti, mie. Sumber makanan yang banyak mengandung zat pengatur atau vitamin, mineral, dan serat yaitu sayur mayur dan buah-buahan. Sedangkan sumber makanan yang penting untuk pertumbuhan atau protein adalah lauk pauk. Lauk pauk terdiri dari nabati dan hewani yang sama-sama penting. Setiap satu kali makan, porsinya sebaiknya seperti yang ada di isi piringku. Berikut adalah contoh video edukasi gizi seimbang dengan analogi mobil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, terima kasih sudah dapat meluangkan waktunya pada acara kita hari ini ya. Sebelum kita memulai kegiatan kita ini, ada banyak perkenalan dulu ya Ibu ya. Ibu siapa Bu? Dengan Ibu siapa Bu? Ibu bikin anaknya sudah berapa Bu? Satu. Siapa namanya Bu? Bening. Pasti anaknya cantik. Namanya ya. Kalau Ibu siapa Bu? Ibu Nopriani. Yang sebelahnya? Bu Lili. Ibu Lili. Bu Lili anaknya sudah berapa Bu? 3 Bu. Oh, udah 3 ya. Cowok semua apa cewek semua? Cewek 1, cowok 2. Oh, hebat Ibu Lili. Kalau Ibu berapa Bu? Anaknya Bu? Dengan Ibu siapa Bu? Elvita. Ibu Elvita. Bonita. Ibu Bonita. Yang sebelahnya? Ibu Hesti. Ibu Hesti. Baik ya, kira-kira udah saling kenal ya kita ya. Tujuannya di sini saya ingin mendiskusikan masalah makan, masalah makanan yang seimbang, yang bergizi. Jadi di sini saya punya gambar apa ini? Mobil. Mobil. Bagus tidak mobilnya? Bagus Bu. Bagus kan? Mau punya mobil ini? Sangat Bu. Mau dong? Mau banget. Mabuk. Mabuk. Nah, ini mobilnya ini kita anggap mobil keluaran terbaru tahun 2022 ya. Mobil ini besok kita beli. Mobil ini yang terparkir rapi di depan rumah kita. Tapi mobil ini tidak punya bensin. Kira-kira bisa jalan tidak? Tidak bisa jalan kan. Nah begitu juga dengan tubuh kita. Tubuh kita ini kita tidak mempunyai sumber tenaga, tidak bisa bergerak kemana-mana. Jadi tubuh kita membutuhkan makanan yang mengandung karbohidrat. Apa saja itu makanan yang banyak mengandung karbohidrat? Nasi, mie, terus roti, terus apa lagi? Kentang, ya, ubi. Sudah banyak yang tahu ya ini makanan yang banyak mengandung karbohidrat. Jadi tubuh kita ini memerlukan makanan yang mengandung karbohidrat sebagai sumber energi. Ada juga bisa bergerak. Nah, kita balik lagi ke mobil ini. Jadi mobil ini sudah bagus, Islam, baru, bensinnya full, tapi tidak punya sopir. Jadi tidak bisa berjalan kita pergi kan pakai mobil ini. Nah, jadi kita perlu sopir. Tapi sopirnya ini mabok, bukan mabok. Sopirnya ini teler. Kira-kira ibu mau tidak naik mobil dengan sopir yang teler? Tidak ya, bahaya ya? Bahaya, takut kan? Nah, begitu juga tubuh manusia. Jadi tubuh kita ini perlu zat pengatur. Zat pengatur ini banyak terdapat pada makanan yang mengandung vitamin, mineral, dan serat. Itu banyak terdapat pada
Jadi makanan-makanan tadi sebagai zat pengatur bagi tubuh kita ini. Jadi kita bisa bergerak dengan benar, jantung kita bergerak dengan benar, nafas bergerak dengan benar, ya seperti itu. Itu juga dengan mobil tadi. Kalau mobilnya teler, bisa nabrak-nabrak kemana-mana, ya. Kemudian selain mobil kita tadi sudah kinclong, bensinnya full, sekarang sudah punya sopir yang oke, yang jago, tapi onderdilnya tidak pernah diganti, bannya tidak pernah diganti, kemudian remnya tidak pernah diganti. Itu bahaya tidak kita naik? Bahaya ya. Jadi ibu, bapak-bapak, sama seperti mobil ini, tubuh kita juga memerlukan pergantian sel sebagai pertumbuhan. Jadi kita harus banyak mengonsumsi makanan yang mengandung protein seperti daging, ikan, terus ya telur, tempe, ya kacang, ya. Nah, kalau ikan, daging, ayam itu termasuk protein hewani. Nah, tapi kalau kacang-kacangan, tempe, telur, tempe, tahu dari ya protein nabati. Nah, protein hewani dan protein nabati ini itu sama pentingnya bagi tubuh kita, yang berfungsi sebagai pertumbuhan. Jadi kalau anak-anak itu dia bisa tumbuh tinggi dengan mengkonsumsi cukup protein. Mau anak-anak kita tumbuh tinggi sempurna? Mau ya? Mau dong. Mobil dia memerlukan bensin untuk berjalan, untuk bergerak. Tubuh kita memerlukan karbohidrat sebagai energi yang banyak pada apa tadi? Nasi, kentang, roti, ya, ubi. Nah, mobil memerlukan sopir yang jago untuk membawa mobilnya kemana-mana. Tubuh kita juga memerlukan zat pengatur untuk mengatur dan kita benar, jantungnya itu gerakannya benar, napasannya gerakannya benar, jadi tidak terkena penyakit seperti sakit ginjal, stroke, jantung, banyak ya penyakit-penyakit yang bisa disebabkan dan kita tidak mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung vitamin, mineral, dan serat yang banyak terkandung pada apa tadi? Sayuran dan buah-buahan. Nah, mobil memerlukan servis secara berkala untuk memperbaiki mobilnya. Begitupun tubuh kita yang memerlukan pergantian sel untuk pertumbuhan. Jadi kita harus mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung protein lagi. Ya, punya gambar satu lagi. Ini gambar apa? Tahu makanan pokok. Nah, ini gambar piring ya, gambar piring. Piring ini kita belah menjadi dua. Bukan piringnya yang dibelah, pecah ya. Bisa hancur perabot ibu-ibu ya. Isinya ini dibagi menjadi dua, di mana 50%-nya ini terdiri dari makanan pokok dan lauk pauk. Kemudian 50%-nya ini adalah sayur dan buah-buahan. Nah, 2/3 dari setengah ini adalah porsinya makanan pokok. Apa tadi makanan pokok itu? Nasi ya. Kemudian 1/3 dari setengahnya adalah porsinya si lauk pauk yang terdiri dari protein nabati dan hewani. Nah, kemudian porsi yang di sebelahnya ini 2/3 adalah porsinya si hijau-hijau, sayuran, sama besar dengan porsinya si lauk pauk. Kemudian 1/3-nya porsinya buah-buahan. Jadi ibu-ibu dalam kehidupan sehari-hari sebaiknya kita mengkonsumsi makanan yang beragam, yang porsinya ini sesuai dengan piringku seperti ini. Jadi beragam, dia seimbang ya.
saja kita cuma mengkonsumsi karbohidrat, tidak ada protein dan belum ada juga sayur dan buahnya. Itu tidak seimbang. Atau ada juga yang mengkonsumsi nasinya sepanci, tapi lauknya sekufu, gitu Pak. Ya. Nah, itu tidak seimbang Pak ya. Itu tidak seimbang Pak ya. Kita porsinya nasi itu tidak usah banyak-banyak, porsinya 2/3 dari setengah yang sama banyak dengan sayuran, kemudian dilengkapi dengan buah dan lauk pauk. Kalau kita sudah mengkonsumsi ini dalam kehidupan sehari-hari, mudah-mudahan kita mempunyai kehidupan yang sehat, seimbang, dijauhkan dari penyakit-penyakit seperti itu tadi, ginjal, stroke, ya diabetes, hipertensi, jantung, banyak sekali ya. Nah, jadi kalau sudah mengetahui ini, kira-kira pada ibu mau tidak konsumsi makanan yang beragam, yang sehat, seimbang seperti ini? Mau ya? Mau kan anaknya tumbuh sehat, tinggi, sempurna? Mau ya? Nah, kira-kira itulah gambaran makanan gizi seimbang dalam kehidupan kita sehari-hari. Jika kita terapkan ini, mudah-mudahan hidup kita sehat. Nah, saya kira itu saja ya yang bisa kita diskusikan hari ini. Semoga banyak manfaatnya kepada ibu-ibu dan bapak. Saya ucapkan banyak terima kasih. Apabila banyak kesalahan atau kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf ya. Nanti di lain waktu mungkin kita sambung lagi diskusi kita ini.